Assalamualaikum, kembali lagi di channel Invest Saham. Di video kali ini kita akan menganalisa satu saham yang cocok untuk dividen investing karena labanya terus bertumbuh dan potensi bagi dividen di atas 10%. Nah, jadi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice. Jadi tetap do your own research ya guys ya. Selain itu kita pun akan membahas proyeksi bisnis, harga wajar, dan kira-kira kapan dan di harga berapa kita bisa membeli sahamnya. Oke guys, langsung saja kita analisa sahamnya, yaitu saham TPMA, PT Transpower Marine Tbk, yang diprediksi akan cerah nih guys ya setelah semester 2 2024 ini. Di mana TPMA mencetak laba bersih ya 175 miliar pada semester 1 2024, tepatnya kuartal 1 dan juga kuartal 2 di tahun ini. Ya, mengalami pertumbuhan 17% dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar 136 miliar saja. Jadi pendapatan TPMA atau PT Transpower Marine ini didapatkan dari pengangkutan batu bara dan juga material lain ya guys ya. Ada dari kapal tunda dan juga kapal tongkang menyumbang sebesar 68,1% ya terhadap pendapatan dari TPMA. Lalu ada floating crane ya 31,9%. Sedangkan untuk pelanggan atau consumer dari TPMA ini ada beberapa perusahaan guys ya. Ada PT Borneo Indobara ya 18,8%, lalu ada PT Korintiga Hutani ya 19,3%, dan PT Jorong Barutama Greystone ya guys ya. Kalau nggak salah ini adalah anak usaha dari ITMG ya 13,5%-an, dan lain-lain 37,4%. Lalu ada PT Energi Transporter Indonesia juga 10,9%-an guys ya. Jadi untuk TPMA kan kemarin baru menggelar right issue, dan memang dana yang dikumpulkan dari right issue tersebut adalah untuk menambah armada baru, menambah kapal baru. Ya, jadi di mana perusahaan TPMA ini melihat ya manajemennya cukup jeli ya, melihat peluang, di mana kan harga batu bara di akhir tahun biasanya naik, dan kemungkinan besar penjualan batu bara juga akan digenjot di akhir tahun ya oleh perusahaan-perusahaan batu bara. Nah, jadi ketika banyak perusahaan batubara yang ingin menjual batubaranya tentu kan membutuhkan transportasi gitu guys ya. Nah, disinilah TPMA menjadi perusahaan yang ibarat jasa logistik lah ya untuk komoditas, entah itu batubara, nikel, dan lain-lain. Untuk harga nikel pun memang kita melihat ya beberapa hari ini mengalami kenaikan ya guys ya, sekitar 3%-an setelah kemarin anjlok. Untuk harga batubara juga sama ya, sedang mengalami kenaikan, dan semoga kuartal 3 kuartal 4-nya nanti harga batubara akan naik, dan banyak perusahaan batubara yang juga menggunakan jasa dari Transpower Marine ini. Seperti itu guys untuk prospek bisnis dari TPMA. Jadi sudah cukup bagus ya right isunya, dananya digunakan untuk menambah armada baru, menambah kapal baru maksud saya. Oke guys, jadi untuk TPMA ya hari ini ditutup melemah 0,7% di level Rp710 per saham. Nanti kita akan bahas ya dari harga sahamnya, dan kira-kira kita bisa masuk di harga berapa dan kapan waktu terbaik untuk membeli saham ini. Oke guys, untuk TPMA kuartal 2-nya mengalami kenaikan ya guys ya secara year on year dari 63 miliar pada periode yang sama di tahun 2023 lalu menjadi 84 miliar. Tadi sudah kita jelaskan ya secara semesteran juga kuartal 1 dan kuartal 2-nya itu mengalami kenaikan dibandingkan pada semester 1 2023 lalu. Jadi laba bersih terus bertumbuh dan diproyeksikan net income-nya juga akan naik ya dari 304 miliar ini menjadi 350 miliaran. Begitupun juga dengan earning per share-nya juga akan naik, sehingga proyeksi dividennya juga akan lebih besar lagi. Nanti kita akan lihat guys ya, kira-kira dividen yield-nya berapa sih yang akan kita dapatkan jika kita berinvestasi di saham TPMA ini. Oke guys, dari sisi valuasi ya, PE ratio di angka 7 kali dengan PBV 1,53 kali guys ya. Apakah PE saat ini di angka 7 kali ini apakah under value atau over value? Nah, di sini pun kita akan lihat guys ya, berdasarkan dengan mean PE standard deviation di 1 tahun terakhir, memang untuk PE ratio 7 kali ya, saham TPMA ini sudah cukup over value ya guys ya. Jadi rata-rata PE-nya adalah di angka 6,14 kali. Nah, apakah TPMA akan turun dulu atau bagaimana gitu guys ya? Dan kapan sih kira-kira kita bisa beli TPMA, apakah di harga saat ini atau kapan gitu guys ya. Nah, jika teman-teman melihat dari rata-rata harganya ya, memang untuk TPMA sendiri ini paling cocok belinya di 600-an guys, bukan di 700-an ya. Karena kalau misalkan teman-teman belinya di 700 berarti kan harga sahamnya sudah ada kenaikan ya, seperti itu. Jadi belilah saham bagus di harga murah, bukan beli saham bagus di harga pucuk ya guys ya. Karena sebagus apapun ketika teman-teman belinya di pucuk maka akan mengalami floating
trading loss seperti itu. Oke guys, nanti kita bahas juga ya terkait dengan pembelian saham TPMA. Kita akan bahas dulu dari sisi fundamentalnya dulu ya guys ya. Di mana cashnya 321 miliar dengan total aset 2 triliun, liabilitas 400 miliaran, dan ekuitasnya 1,6 triliun. Nah, di sini debt to equity ratio saham TPMA juga masih aman. Jadi untuk invest jangka panjang ini sangat aman ya guys ya, hutangnya juga rendah seperti itu. Profitabilitas, nah di sini cukup menarik ya karena NPM-nya ternyata cukup tinggi. Net profit margin 33,47% ya. Jarang-jarang perusahaan logistik net profit marginnya tinggi seperti ini guys ya, 33%-an. Lalu dari sisi dividen yield ya guys ya, dividen di tahun 2024 ini bagi sekitar Rp75 per saham dengan 2 kali pembagian dividen, yaitu dividen final dan juga dividen interim. Nanti kita akan lihat juga ya dari sisi historis pembagian dividen, jadwalnya di bulan berapa saja. Sedangkan dividen yieldnya 10,64%. Nah, di tahun ini kan bagi dividen 10%-an ya guys ya, dengan 2 kali pembagian dividen. Nah, tadi kita bahas itu akan ada kenaikan dividen karena EPS-nya pun naik ya, seperti itu. Nanti kita akan prediksikan juga ke teman-teman terkait dengan dividen yang lebih tinggi dibandingkan tahun ini. Return on asset 16,9% dengan return on equity 21,28% ya. ROA, ROE-nya juga bagus, NPM-nya juga tinggi ya guys ya. DER-nya juga rendah. Wah, ini sebenarnya saham yang jarang sekali dilirik ya oleh para investor. Rata-rata investor itu belinya Adro, PTBA gitu guys ya. Tapi saham yang ternyata punya potensi bagus ini sebenarnya jarang dilirik ya guys ya, atau mungkin tidak terlalu terkenal juga seperti itu. Tapi prospeknya untuk dividen investing, invest jangka panjang ternyata juga bagus ya. Dari sisi dividen ya, seperti yang tadi saya katakan, ini rutin bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Ternyata bagi dividen interimnya di sekitar bulan November guys. Ya, kalau misalkan merujuk ke tahun sebelumnya di 2023, interimnya di November dan finalnya di bulan Mei 2024 kemarin. Ya, jadi nanti kita akan lihat nih apakah di bulan November 2024 ini akan bagi dividen interim lagi atau bagaimana, ataukah diundur bulan Desember. Nanti kita akan update lagi ke teman-teman ya kalau misalkan TPMA sudah akan bagi dividen interim lagi. Tapi kita expect bahwa TPMA kedepannya pun masih akan bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Sedangkan untuk dividen yield ya, ketika bagi di Kumdet itu di angka 11,11%-an ya, agak sedikit perbedaan. Data dari sekuritas dan juga di investing.com ya nggak masalah ya, karena di sekuritas kan disesuaikan dengan di harga saat ini. Tapi kita biasanya mengambil data dari investing.com kalau misalkan setelah pembagian dividen ternyata harga sahamnya malah anjlok, malah turun. Nah, biasanya kita mengacu ke data yang ada di sini ya guys ya, di websitenya investing.com seperti itu. Oke guys, untuk TPMA ya, kalau misalnya teman-teman perhatikan dari harga bottomingnya di 560-an, ini sebenarnya menjadi area yang sangat bagus ya untuk melakukan akumulasi pembelian ya guys ya, buy on weakness. Untuk saham yang rutin bagi dividen, saya rasa teman-teman pun akan mendapatkan keuntungan lebih ya jika berani buy on weakness untuk saham yang rutin bagi dividen. Setelah TPMA-nya bagi dividen ya, maka di sini harga sahamnya anjlok dan terus berfluktuasi. Meskipun sebenarnya ini adalah bullish reversal ya guys ya, pembalikan arah dari downtrend menuju uptrend. Sampai di area tertinggi di 767 ya guys ya, dimana TPMA ini sudah mengalami kenaikan 37,15%, sedangkan sampai harga saat ini yang kemungkinan juga akan cukup sideways itu sudah naik 26%-an ya. Jadi kapan sih kira-kira kita beli saham TPMA ini, di harga berapa kita beli? Tadi kan berdasarkan min PE standard deviation 1 tahun, jangan beli di 700 gitu kan, seharusnya belinya rata-rata di 600. Tapi kapan gitu ya? Nah, disinilah fungsi dari seasonality yang akan kita bahas. Untuk seasonality ya guys ya, kita melihat ternyata di bulan Juli memang biasanya di closing hijau guys, biasanya ditutup hijau. Tapi di bulan Agustus ya rata-rata mengalami koreksi atau rata-rata ditutup merah ya guys ya, dengan probabilitas merah di Agustus 29%, September 33%, dan Oktober 33%-an juga. Jadi sebaiknya mungkin kita tunggu ya sampai di bulan Agustus, September, Oktober ini ya guys ya, 3 bulan ini. Jika kita melihat saham TPMA-nya anjlok, jatuh, atau karena banyak yang take profit, maka sebaiknya kita juga
mulai mencicil beli ya ketika dia sudah mulai sideways di area supportnya seperti itu. Sedangkan di bulan November probabilitas hijaunya ini di angka 67%. Begitupun juga di bulan Desember, wah ternyata cukup tinggi guys ya. Probability kenaikan saham TPMA di bulan Desember ternyata mencapai 83%-an. Jadi rata-rata closing hijau di bulan Desember seperti itu. Nah, ada korelasi ya dengan season sebenarnya. Kenapa kok di akhir tahun TPMA ini hijau gitu ya. Karena kan di akhir tahun ini dia rilis laporan keuangan kuartal 3 2024 ya guys ya. Di akhir tahun nanti rilis kuartal 3, sedangkan pada sepanjang kuartal 3 harga batu bara diproyeksikan akan naik dan angkutan batu bara pun itu diproyeksikan akan naik. Karena pasti saham perusahaan batu bara akan banyak menjual batu baranya ketika harga naik ya. Kita logika aja guys, ketika harga batu bara naik pasti kan akan banyak yang jual, akan banyak yang mengangkut batu bara gitu guys ya untuk dijual kembali ya guys ya, entah itu di dalam negeri ataupun ke luar negeri. Nah, jadi TPMA ini akan tercermin lagi laporan keuangannya pada kuartal 3 nanti yang kemungkinan akan rilis entah di bulan November atau Desember. Tapi jika November bagi interim, kemungkinan juga bisa closing hijau kan seperti itu. Jadi kita akan manfaatkan Agustus, September, Oktober untuk memantau saham TPMA dan mencari posisi yang terbaik ya guys ya untuk membeli TPMA di sekitar harga 600-an ya guys ya. Tapi untuk harga wajarnya kira-kira berapa nih? Nah, kita juga akan bahas harga wajarnya. Tapi sebelumnya kita akan proyeksikan dividen terlebih dahulu guys. Tadi closing di berapa ya? Closing di 710 per saham ya. 710 per saham, kita akan rubah sedikit guys ya datanya. 710 per saham ya dengan EPS yang mengalami kenaikan dari 115 dan diproyeksikan akan naik sampai Rp130 per saham, maka DPR yang biasa dibagikan secara historis adalah 65-70% dan dividennya bisa bagi 85-91 rupiah per saham dengan dividen yield 12-13%-an per tahunnya dengan pembagian 2 kali bagi dividen seperti itu guys. Jadi potensi dividen yieldnya cukup tinggi ya, 12-13%, bahkan ini menyamai dividen yield yang bisa kita dapatkan dari saham batubara sekalipun seperti itu. Untuk pertumbuhan IPS-nya di angka 4,34% guys ya, dengan IPS 130 per saham, PBV di angka 1,53 kali dengan BVS atau book value per share itu 459 rupiah ya guys ya. Jadi BVS dikali PBV di sini 702 per saham, ini adalah harga berdasarkan book value-nya. Jadi di harga sekarang 710 sebenarnya sudah price in ya guys ya. Sudah price in harganya dengan book value-nya seperti itu. Kita akan buka ya harga wajar berdasarkan metode Benjamin Graham Fair Value. Di sini kita akan lihat harga wajarnya berdasarkan pertumbuhan IPS 4,34%, maka nilai intrinsik atau harga wajar dari saham TPMA yaitu di harga 1156 per sahamnya dan harga saat ini 710. Ya, saya 710 per saham. Maka margin of safety-nya di angka 38,58%, hampir 39%-an ya guys ya untuk MOS-nya atau margin of safety-nya. Nah, jadi menurut teman-teman apakah saham TPMA ini menarik atau tidak ya guys ya? Menurut saya sih menarik ya, jika TPMA harga sahamnya bisa terdiskon di bawah 700, saya rasa saham TPMA akan sangat menarik untuk kita koleksi. Terutama untuk dividend investing dan juga invest jangka panjang, kita melihat dari manajemen perusahaan pun sangat bagus, ada inisiatif untuk menambah armada, lalu kita lihat juga dia rutin bagi dividen, hutangnya juga kecil, dan juga kita melihat net profit marginnya ternyata cukup tinggi ya guys ya. Jadi pastinya perusahaan akan leluasa lah untuk bagi dividen kepada para investornya seperti itu. Oke guys, mungkin cukup sekian ya pembahasan kita tentang saham TPMA. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.